Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Saya alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. Kalau kalian bertanya, kalau nggak ada yang bertanya ya nggak apa-apa. Saya juga nggak butuh untuk ditanyakan. Tapi saya lagi happy banget sekarang soalnya kita lagi tas kita time. Dan juga secara resmi sekarang ini saya punya untas kita. Dari kemarin-kemarin diajak main dia ya. Sekarang nih alhamdulillah dia sudah nyampe di pasal ke-7 nih tentang Muhammad Sang Yatim, yang alhamdulillah setelah kita bab kemarin yaitu tentang wahyu yang menjadi tengara awal bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, bertindak dan juga bagaimana beliau menjadi uswatun hasanah. Jadi dari situ juga awal perjuangan sesungguhnya yang Rasulullah emban begitu beratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara bersama dengan untas kita ini, saya taruh di sebelah sini, entah itu kelihatan atau enggak ya, apa katanya nanti. Ups. Nah, gitu. Kita akan lanjutin sekarang chapter 7 atau pasal ke-7, berseteru dengan kerabat. Dan ini titik awal setelah Rasulullah ya menerima wahyu. Rasulullah menyadari bahwa tugas utamanya adalah mengubah paradigma masyarakat. Beliau paham bahwa untuk memperbaiki masyarakat ini maka beliau harus meluntuhkan pilar-pilarnya. Beliau juga akan berhadapan dengan berbagai tradisi yang telah mengakar di dalam pikiran mereka dan juga harus mengatasi kebanggaan mereka dalam mengikuti apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka kebanyakan. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian yang sudah subscribe, jangan lupa ditekan loncengnya di situ. Yang masih belum silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian suka silahkan di-share. Dan kalau kalian suka juga silahkan di-like. Dan kalau kalian mau silahkan di-komen di bawahnya. Dan kita akan respon sebisa mungkin. Mohon maaf ya bagi kalian yang di konten-konten sebelumnya, kalau memang ada yang masih belum kejawab nih komen-komennya, mohon maaf ya, mohon maaf banget soalnya banyak sekali yang harus kita lakukan secara off air. Jadi baru sekarang lagi kita bisa bersama-sama untuk menyelami lebih dalam samudra akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan ini yang dialami oleh Rasulullah. Jadi beliau ini banyak sekali tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Bagaimana mungkin beliau menyamakan status sosial kaum bangsawan dengan para budak, yang pada waktu itu para budak ini dianggap sebagai orang-orang yang tidak berharga, dianggap sebagai barang. Bangsa Arab sangat menjunjung tinggi penghormatan kaum muda terhadap kaum tua dan orang miskin terhadap orang kaya. Rasulullah adalah orang yang sangat teliti. Beliau menyusun perencanaan dakwahnya secara rahasia, disebarkan dengan kelembutan dan kecerdasan. Tidak secara terang-terangan dan konfrontasi demi berlangsungnya dakwah yang baru saja lahir. Begitu pula tidak dengan perdebatan terbuka untuk menyenangkan hati para pemuka dan pembesar Quraisy, di mana mereka sangat-sangat fanatik pada tradisi jahiliyah. Menyadari hal tersebut, dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan penuh kerahasiaan. Beliau mulai dari kerabat paling dekat. Beliau yakin mereka akan menerima dakwahnya. Nah, ini dimulai dari siapa? Dari istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha yang mengimani dakwahnya, yang melindunginya dan membantunya dengan mengemban beban dakwah ini. Ini yang kemudian menjadi alasan bahwa Sayyidah Khadijah walaupun memang seorang janda, tapi beliau adalah janda kaya yang mana bukan diambil kekayaannya, tapi justru dengan kekayaan Sayyidah Khadijah sendiri mengerahkan seluruh kekuatan kekayaannya untuk membantu dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam. Saat itu usianya baru 10 tahun. Rasulullah memahami kesulitan pamannya Abu Thalib, oleh karena itu beliau ingin meringankan bebannya dan membalasnya dengan cara yang baik, yaitu dengan membawa Sayyidina Ali untuk tinggal bersamanya di bawah asuhan Khadijah radhiyallahu taala anha. Walaupun sudah beriman, akan tetapi Sayyidina Ali menyembunyikan keimanannya bahkan kepada ayahnya Sayyidina Abu Thalib.
Hingga kemudian Abu Thalib mengetahui dakwah Rasulullah dan keimanan putranya. Rasulullah lalu mengajaknya untuk memeluk Islam, akan tetapi dia menolak seraya berkata, "Wahai keponakanku, aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka yakini. Akan tetapi aku sangat yakin Allah tidak akan memberikan kepadamu sesuatu yang engkau benci sepanjang hidupmu." Jadi Sayyidina Abu Thalib ini diyakini, termasuk oleh Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, dia ini sudah masuk Islam sebenarnya sebelum akhir hayatnya, akan tetapi tetap keislamannya disembunyikan dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, karena Sayyidina Abu Thalib memang termasuk juga orang-orang yang dihormati. Beriman juga setelah itu adalah pelayannya Zaid bin Harithah. Kemudian sahabatnya Sayyidina Abu Bakar yang merupakan seorang pedagang, berperangai lembut dan berakhlak baik. Dia sangat mencintai Rasulullah, dia langsung memeluk Islam manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya, dan Rasulullah pun menjulukinya As-Siddiq. As-Siddiq artinya adalah orang yang bisa dipercaya. Karena memang Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang memang kepercayaannya bukan hanya 100% tapi sudah 1000% kepada Rasulullah. Setelah itu masuk Islam juga Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Zubair ibn Awam, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abil Waqqas, kemudian Talhah bin Zubair. Mereka inilah yang dinamakan dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Kumpulan kecil ini yang mendapat hidayah dan mengikuti Rasulullah. Bersama mereka, beliau berhadapan dengan kekuasaan dan kesewenangan untuk mengubah dunia keseluruhannya dan melenyapkan masyarakat yang zalim dan otoriter. Dan mereka ini punya kedudukan masing-masing ya. Seperti Sayyidina Utsman ibn Affan dengan kerendahan hatinya, itu menggambarkan sekali tentang Islam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan kedermawanannya, dengan kekayaannya pula. Jadi sudah ada pilar-pilar yang dibentuk as-sabiqunal awwalun. Jadi seperti mereka-mereka ini yang kemudian menjadi pilar-pilar Islam yang sangat tangguh. Strata sosial masyarakat Mekah itu terbagi pada 3 lapisan masyarakat. Yang pertama, kelompok penguasa atau bangsawan. Yang kedua, kelompok budak. Kemudian yang ketiga adalah kelompok sekutu dari kabilah Arab. Kelompok yang terakhir ini tinggal di Mekah tapi bukan penduduk setempat. Mereka mendapat perlindungan dari penguasa Mekah, hidup berdampingan dan bersekutu dengan mereka, dan berupaya meraih keberpihakan mereka agar dapat mengecap kebaikan dan kemuliaan mereka. Kabilah Quraisy ini menikmati posisinya sebagai pemimpin bangsa Arab disebabkan kepemilikan mereka atas tanah haram. Para bangsawan dan pembesar Mekah dimuliakan dan dihormati sedemikian rupa bukan hanya oleh penduduk Mekah, tetapi oleh seluruh kabilah Arab. Kabilah Arab. Kayaknya harus minum dulu deh kayaknya ini enaknya. Salah satu sumber kekayaan yang menjadi pundi-pundi harta mereka melalui perniagaan budak yang diperjualbelikan tak ubahnya seperti hewan ternak. Tidak diberi upah dan juga imbalan. Mereka hanya menerima siksa dan penghinaan setiap harinya selama bertahun-tahun. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah itu sangat-sangat berat, bukan semata persoalan falsafah hidup akan terjadinya semesta atau ketuhanan yang esa, akan tetapi juga permasalahannya mencakup hal yang lebih kompleks lagi, yaitu tentang apa? Tentang persamaan manusia. Bagaimana mungkin kalau dibayangkan seperti pemuka-pemuka Quraisy mau menerima persamaan status dengan orang budak. Jadi sebenarnya lebih kepada gengsi ya, orang-orang kafir Quraisy itu lebih kepada gengsi. Orang-orang kayanya itu tidak mau disamakan dengan orang-orang miskin. Tidak ada mereka mau menerima bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada. Mereka pada waktu itu tidak mau menerima itu. Walaupun mereka yakin bahwa Rasulullah ini memang Rasul yang mulia, memang orang yang sangat mulia dan bisa dipercaya. Bahkan dalam satu riwayat, setelah Rasulullah pun menjadi nabi, itu masih beberapa orang menitipkan barangnya kepada Rasulullah. Tapi mereka yang sangat tidak terima sama sekali dan menjadi sebuah persoalan pada waktu itu adalah persamaan manusia. Jadi tidak mau menerima saya mulia di hadapan Allah karena saya lebih bertakwa. Mereka tidak mau menerima itu karena mereka masih memakai rasio mereka. Jadi perseteruan ini
akan berlangsung sangat sengit antara diri Rasulullah dan mereka, sebab mereka senantiasa terpancing untuk berperang demi mempertahankan segala sesuatu yang berharga bagi mereka, termasuk diantaranya adalah harga diri. Nah, jadi mereka akan mempertahankan status quo mereka mati-matian, memberangus dakwah yang sangat mengancam dan pembangkangan yang merusak segala hal yang telah mereka bina. Mereka mengatakan sampai ini, kalau dakwah Muhammad ini akan terus, bagaimana dengan kita? Sama seperti Sayyidina Abu Thalib yang kalau saya ini mau masuk Islam, seakan-akan seperti itu, walaupun beliau tidak mengatakan seperti itu. Saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau menyatakan Islam ini karena nanti bagaimana dengan status saya dan lain sebagainya. Namun Sayyidina Abu Thalib tetaplah dicap sebagai orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW dan membantu, sangat-sangat membantu. Bahkan Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengatakan juga sangat mustahil sekali dengan segala perjuangannya mempertahankan Rasulullah dengan kedudukannya, sangat mustahil sekali kalau dikatakan Sayyidina Abu Thalib ini tidak masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu Rasulullah sangat menjaga dakwahnya disebarkan secara rahasia pada waktu itu agar tidak diketahui musuh yang tengah mengintai. Untuk menghindari benturan dan konfrontasi, para pengikutnya mengungsi ke bukit-bukit demi dapat melaksanakan sholat. Jauh dari mata-mata kaumnya, mereka terus bersembunyi dan berhati-hati. Terkadang Rasulullah ini menemui pengikutnya dengan sembunyi-sembunyi di rumah Ibnul Arqam, yang merupakan salah satu pemuka Quraisy yang telah masuk Islam. Di sana beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran dan memberi nasihat. Jadi ayat-ayat Makkiyah yang turun pada waktu itu memberi nasihat serta pengajaran kepada mereka. Saat itu yang telah masuk Islam dari laki-laki dan perempuan berjumlah 40 orang. Sebagian besar adalah fakir miskin dan orang-orang yang lemah. Lalu walau bagaimanapun disembunyikannya dakwah tersebut, berita tentang dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tersebar. Bagaimana cerita selanjutnya, bagaimana kisah selanjutnya, kita nantikan di chapter-chapter selanjutnya, di bab-bab selanjutnya, di bagian-bagian selanjutnya dari tas kita. Penasaran kan? Makanya jangan lupa ikuti terus konten-konten kita dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan yang ada sekarang ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan bisa menimbulkan ghirah kita, perjuangan kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun rintangannya dihadapi dengan kelembutan, apapun rintangannya harus dihadapi dengan doa dan juga ikhtiar. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.